Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Hori Anissa Kusumaningrum NIM B200180084, Maharani dengan NIM B200180093, Misbah Amaliyah dengan NIM B200180096, Rosa Mileniva dengan NIM B200180113, dan Yuni Serli dengan NIM B200180114. Di sini, kami akan mempresentasikan artikel dengan judul Predicting Credit Losses, Loan Fair Values versus Historical Cost, atau memprediksi kerugian kredit, nilai pinjaman yang adil versus biaya historis, yang disusun oleh Brad W. Cantrell dari The University of Mississippi, John M. McInnes, Christopher C. Yass dari The University of Texas at Austin. Berikut presentasi dari kami. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu abstrak. Kami memeriksa kemampuan nilai wajar pinjaman yang dilaporkan untuk memprediksi keuangan kredit relatif terhadap kemampuan biaya historis bersih yang saat ini diakui berdasarkan US GAAP. Analisis kami penting karena kerugian kredit di sektor perbankan dapat memiliki dampak ekonomi yang parah dan meluas seperti yang ditunjukkan oleh krisis keuangan akhir-akhir ini. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa biaya pinjaman historis bersih adalah prediktor yang lebih baik untuk kerugian kredit daripada nilai wajar pinjaman yang dilaporkan. Secara khusus, kami menemukan bahwa informasi biaya historis lebih berguna dalam memprediksi tagihan bersih di masa mendatang, pinjaman bermasalah, dan kegagalan bank, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Pendahuluan, berdasarkan US GAAP, pinjaman bank yang tidak dimiliki untuk dijual atau selanjutnya pinjaman bank saat ini dilaporkan di neraca sebesar biaya perolehan dimortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian pinjaman untuk tidak tertagih. Namun PSAK 107 atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan sekarang dikodifikasi dalam ASC B25-10 mewajibkan bank untuk mengungkapkan nilai wajar dari portofolio pinjaman mereka dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk pengujian prediksi awal, kami memilih dua variabel dependen yang terkait langsung dengan kerugian kredit. Variabel dependen pertama kami adalah tagihan bersih masa depan yang merupakan jumlah pinjaman yang dihapuskan sebagai tindak tertagih dalam 1 tahun setelah dikurangi pengembalian. Variabel dependen yang kedua adalah pinjaman bermasalah di masa depan, yaitu pinjaman yang telah direkonstruksi, telah jatuh tempo, atau tidak lagi menghasilkan pendapatan bunga yang masih harus dibayar. Terakhir, kami memeriksa 3 alasan mengapa nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih buruk dalam memprediksi kerugian kredit. Salah
Constitution yang mencakup data, yaitu pertama, data peraturan untuk semua lembaga keuangan yang diwajibkan untuk mengajukan kepada Federal Reserve. Kedua, data laporan keuangan dari pengajuan SEC. Desain penelitian. Kami fokus pada 3 variabel independen. Yang pertama, biaya pinjaman historis bersih. Yang kedua, nilai wajar pinjaman. Dan yang ketiga, perbedaan antara nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dan biaya historis bersih. Kami menggunakan 2 proksi langsung untuk kerugian kredit. Yang pertama ada biaya bersih bersama yang mewakili jumlah pinjaman yang dihapuskan sebagai tidak tertagih dalam 1 tahun setelah dikurangi dengan pengembalian. Yang kedua menggunakan proksi diskresioner yang kurang untuk kerugian kredit pinjaman bermasalah atau NPL. NPL adalah pinjaman yang telah diubah dalam restrukturisasi hutang bermasalah, telah jatuh tempo, atau selama pendapatan bunga yang saat ini tidak dicatat. Memprediksi kerugian kredit, nilai pinjaman yang adil versus biaya historis. Mengevaluasi kemampuan prediksi loan HJ dan loan FV dalam konteks variabel lain yang tersedia seperti pada persamaan 1-4 konsisten dengan perspektif pengguna. Namun model ini bisa menjadi masalah dalam menguji 2 teori yang bersaing yang dibahas sebelumnya. Sejak bersama dan NPL cenderung melekat di seluruh perusahaan dan seiring waktu. Saat ini bersama dan NPL akan menjelaskan banyak kemampuan prediksi dalam model ini, menyisakan sedikit ruang untuk loan HJ dan loan FV untuk mendemonstrasikan kemampuan prediksi secara mandiri. Faktanya, semua model menawarkan prediksi yang relatif baik meskipun loan HJ dan loan FV sendiri memiliki sedikit kemampuan prediksi hanya karena model ini menyertakan arus bersama dan saat ini NPL. Akibatnya, kami juga memperkirakan model yang disederhanakan yang hanya berisi variabel yang menarik untuk mengisolasi kemampuan prediksi loan HJ melawan loan FV. Kami mempertimbangkan bukti di kedua model saat mengevaluasi kemampuan prediksi nilai wajar pinjaman yang dilaporkan versus biaya historis bersih. Jika informasi nilai wajar pinjaman secara bertahap berguna dalam memprediksi kerugian kredit di masa depan, maka kami mengharapkan koefisiennya FVDFF didefinisikan sebagai loan FV dan loan HJ menjadi negatif dan signifikan. Nilai yang lebih positif dari FVDIFF artinya nilai wajar berada di atas nilai tercatat secara historis. Kami juga memeriksa kemampuan prediksi dan nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dan biaya historis untuk kegagalan bank, yang merupakan hasil ekstrim yang terkait dengan fundamental kerugian kredit. Kegagalan bank melonjak selama krisis keuangan baru-baru ini, dan SEC 2008 menyimpulkan dalam sebuah studi baru-baru ini bahwa praktik pemberian pinjaman yang buruk dan kerugian kredit yang menyertainya dalam portofolio pinjaman adalah kekuatan pendorong di balik kegagalan bank. Model kegagalan bank utama kami mengikuti literatur perbankan sebelum tes prediksi kerugian kredit. Tabel 1, statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam pengujian prediksi kerugian kredit. Tabel 2 menyajikan korelasi antara variabel dalam pengujian person diagonal di atas untuk kenyamanan. Tabel 3 melaporkan hasil pengujian utama kami dengan kesalahan standar yang dikelompokkan berdasarkan perusahaan. Hasil tabel 3 panel A menunjukkan bahwa kemampuan prediksi yang relatif buruk loan FV tampaknya dikompensasikan dengan bobot yang lebih tinggi dalam persamaan 2 di bersama dan NPL, keduanya yang memiliki kemampuan prediksi yang kuat bersama. Tabel 3 panel B melaporkan hasil yang membandingkan prediksi NPL serta mencatat bahwa koefisien pada loan FV dalam model 4 hanya
SEC mengulangi estimasi persamaan 1-4 menggunakan spesifikasi perubahan di mana semua variabel telah dibedakan. Kesimpulan dari spesifikasi ini serupa dengan spesifikasi level di panel A dan B, di mana biaya historis bersih memprediksi kerugian kredit lebih baik daripada nilai wajar pinjaman yang dilaporkan. Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya pinjaman historis bersih adalah prediktor yang lebih baik dari kerugian kredit di masa depan dibandingkan dengan nilai wajar pinjaman yang dilaporkan. Demikian pula, pengujian prediksi inkremental peneliti menemukan bahwa perbedaan antara nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dan nilai tercatat bersih untuk tujuan pembukuan tidak menyampaikan informasi yang berarti tentang kerugian kredit di masa depan selain informasi dalam biaya historis. Peneliti membuat perbandingan di luar sampel dengan menggunakan data dari semua tahun sebelum tahun untuk memprediksi kerugian kredit di tahun berikutnya. Menggunakan parameter dari model ini beserta nilai kovariat dari tahun T, peneliti kemudian membuat prediksi kerugian kredit dalam setahun dan hitungan nilai absolut dari kesalahan prediksi. Tabel 4 panel B menyajikan kesalahan ramalan rata-rata tidak bertanda tangan untuk memprediksi NPLS. Untuk model penuh, model menggunakan loan HC memiliki kesalahan perkiraannya sedikit lebih kecil daripada model yang digunakan loan FV, tetapi perbedaan ini kecil dan sedikit tidak signifikan. Untuk kredit yang dikenakan biaya dan non-performing, model yang menggunakan biaya historis bersih mengungguli model yang menggunakan nilai wajar pinjaman yang dilaporkan. Singkatnya, pada basis di luar sampel, biaya historis masih cenderung menghasilkan prediksi yang lebih akurat dari kerugian kredit di masa depan. Sebagaimana dibahas dalam bagian 2, nilai wajar pinjaman berubah ketika suku bunga pasar untuk pinjaman serupa berubah. Sejauh perubahan suku bunga mencerminkan misalnya penurunan suku bunga di seluruh ekonomi karena kebijakan moneter daripada perubahan risiko kredit. Perbedaan antara nilai wajar pinjaman dan biaya historis bersih mungkin tidak menunjukkan perbedaan dalam risiko kredit yang mendasari yang akan membatasi kemampuan nilai wajar pinjaman untuk memprediksi kerugian kredit di masa depan. Pengujian tabel 3 berfokus pada prediksi kerugian kredit 1 tahun ke depan dari 2005 hingga 2009. Sejak nilai wajar pinjaman secara teoritis dipertimbangkan semua kerugian kredit yang diharapkan di masa depan, sementara biaya historis bersih secara teoritis hanya mempertimbangkan terjadinya kerugian kredit, ada kemungkinan bahwa nilai wajar pinjaman mengungguli biaya historis bersih dalam jangka waktu prediksi lebih. Tabel 5. Dibandingkan dengan tabel 3, panel A loan FVP telah mengalami penurunan pada tingkat bebas resiko hasil obligasi Treasury 10 tahun untuk mengilustrasi bagiannya loan FVP yang berhubungan dengan suku bunga. Sisa dari regresi itu, pinjaman T kemudian digunakan sebagai pengganti loan FVP dalam pengujian di panel. Sampel untuk panel B terdiri dari 125 perusahaan yang dipilih secara acak dari sampel utama peneliti untuk tahun 1994 sampai 2008. Peneliti secara grafis meriksa evolusi nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah ada sinyal kegagalan yang terlewat oleh regresi. Untuk masing-masing dari 73 bank gagal, peneliti memperoleh tahun terakhir dari data laporan keuangan yang tersedia yang mereka beri label tahun T. Kemudian peneliti mencocokkan bank yang gagal dengan bank yang tidak gagal dengan prediksi kemungkinan kegagalan terdekat pada tahun yang sama menggunakan model prediksi dalam persamaan 7, dimodifikasi untuk mengecualikan PV di IMF karena peneliti tidak tentu ingin bank yang cocok memiliki nilai wajar pinjaman yang dilaporkan sama. Tabel 6 mengenai kegagalan bank. Panel A kemampuan pinjaman dengan biaya historis dan perbedaan nilai wajar untuk memprediksi kegagalan bank. Peningkatan NPLS untuk bank gagal tampak lebih besar. Menariknya, baik bank gagal maupun tidak gagal mengalami peningkatan dalam nilai wajar pinjaman yang dilaporkan dalam 3 tahun menjelang tahun T. Dan peningkatan
rasio modal tier 1 untuk memprediksi kegagalan bank. Thomas tahun 1991 memperkirakan regresi logistik untuk menentukan apakah FWDIFF memberikan informasi tambahan tentang kemungkinan kegagalan bank. Bank Export et al. 2013 memperkirakan regresi logistik untuk menentukan kemampuan rasio leverage yang dihitung menggunakan nilai wajar pinjaman. GAAP yang dilaporkan atau modal tier 1 untuk memprediksi kegagalan bank. Untuk meminimalkan pengaruh pencilan semua variabel dimenangkan pada tingkat 1% dan 99%. Statistik Chi-square didasarkan pada kesalahan standar yang telah disesuaikan untuk pengelompokan oleh perusahaan. Tabel 7 mengenai analisis subsampel kemampuan diferensial pinjaman pada nilai wajar untuk memprediksi tagihan biaya masa depan di seluruh subsampel dalam sampel. Angka positif menunjukkan bahwa perbedaan relatif antara LOANFV dan LOANHJ model di setiap subsampel adalah lebih kecil di subsampel yang disajikan di sisi kanan tabel kami untuk memprediksi. Angka negatif menunjukkan itu perbedaan relatif antara file LOANFV dan LOANHJ model di setiap subsampel lebih kecil di subsampel disajikan di sisi kiri tabel kami untuk memprediksi. Panel A menyajikan hasil secara terpisah untuk bank-bank di atas dan di bawah median persentase pinjaman real estate. Panel B menyajikan hasil secara terpisah untuk bank dengan penjualan pinjaman di atas atau di bawah median penjualan pinjaman. Panel C menyajikan hasil secara terpisah untuk bank di atas dan di bawah median tingkat satu modal, bahwa antara bank dengan rasio modal rendah atau tinggi persamaan 1 dengan LOANHJ memiliki kekuatan penjelas lebih besar dari persamaan 2 dengan LOANFV. Namun demikian, statistik Vuong pada subsampel rasio modal tinggi tidak jauh berbeda dengan statistik Vuong pada subsampel rasio modal rendah. Z 1/4 1,14. Dengan demikian, kemampuan prediksi relatif dari nilai wajar pinjaman yang dilaporkan tidak jauh lebih buruk dalam pengaturan di mana manajer mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk memanipulasi nilai wajar pinjaman. Dengan demikian, bukti ini tidak mendukung teori manipulasi sebagai penjelas utama. Panel D menyajikan hasil secara terpisah untuk bank dengan atau tanpa keahlian komite audit, menunjukkan bahwa bank dengan keahlian komite audit 1/4 1,25 di sisi lain di antara bank-bank yang tidak memiliki keahlian komite audit model biaya histori secara signifikan mengungguli model nilai wajar Z 1/4 4,95. Selain itu, statistik Vuong pada subsampel keahlian berbeda secara signifikan dari statistik Vuong pada subsampel tidak ahli Z 1/4 2,03, mendukung gagasan bahwa bank di bawah pengawasan yang lebih tinggi menawarkan relatif nilai keadilan yang lebih baik. Panel E menyajikan hasil secara terpisah untuk bank dengan atau tanpa auditor eksternal Big N, menunjukkan bahwa kemampuan prediksi yang lebih besar dari biaya historis pinjaman atau nilai wajar pinjaman yang dilaporkan lebih besar di antara bank-bank dengan pengawasan analis yang lebih rendah Z 1/4 8,81 dibandingkan bank dengan pengawasan analis yang lebih tinggi Z 1/4 3,17. Tetapi perbedaan antar kelompok ini hanya signifikan secara marginal. Z 1/4 1,24, P2 sisi 1/4 0,107, P1 sisi 1/4 0,053. Panel F menyajikan hasil secara terpisah untuk bank dengan cakupan analis residual atau ortogonal terhadap nilai pasar ekuitas di atas atau di bawah median. Perbedaan signifikan dalam kemampuan prediksi relatif dari nilai wajar pinjaman yang dilaporkan di seluruh kelompok ini Z 1/4 0,37. Dengan demikian, kemampuan prediksi relatif dari nilai wajar pinjaman yang dilaporkan tidak jauh lebih buruk dari biaya historis pinjaman, baik dalam pengaturan di mana nilai wajar untuk pinjaman seharusnya lebih sulit untuk diperkirakan atau untuk bank yang seharusnya memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian dalam menangani pinjaman. Nilai-nilai yang adil. Dengan demikian, bukti ini tidak mendukung kesulitan estimasi yang melekat atau kurangnya keahlian yang lebih
pembahasan. Studi ini menguji kemampuan nilai wajar pinjaman untuk memprediksi kerugian kredit relatif terhadap kemampuan biaya historis bersih yang telah diakui berdasarkan GAAP. Dengan menggunakan sampel bank yang luas dari tahun 2005 hingga 2009, kami menemukan bahwa biaya pinjaman historis bersih adalah prediktor keseluruhan yang lebih baik untuk kerugian kredit. Hasil kami konsisten di berbagai pengujian, termasuk pengujian in sample dan out of sample, pengujian prediksi tambahan, pengujian jangka panjang kembali ke tahun 1990-an, dan prediksi kegagalan bank. Namun, kami mengakui bahwa kesimpulan mungkin berbeda dalam sampel atau periode waktu lain yang tidak kami periksa. Secara keseluruhan, temuan dari sampel kami tidak mendukung gagasan bahwa nilai wajar pinjaman yang dilaporkan memberikan informasi yang lebih berguna untuk menilai risiko kredit dari portofolio pinjaman bank relatif terhadap biaya historis bersih.